Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang produksi usaha kerajinan yang berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Udah siap belajar kan? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan yang pertama, jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan. Yang kedua, macam-macam kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Yang ketiga, teknik produksi. Yang keempat, tahapan proses produksi. Dan yang terakhir, pengemasan. Yuk kita kepoin satu persatu. Jenis dan karakteristik bahan kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Bahan baku kerajinan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu bahan alam, contohnya adalah serat alam, bambu, rotan, tanah, kayu, kulit hewan, tanah liat, batu, dan metal atau logam. Sedangkan yang bahan buatan contohnya adalah plastik, gips, sabun, lilin, dan juga tekstil. Kalian bisa menentukan bahan mana yang akan kalian gunakan untuk membuat produk kerajinan kalian. Supaya kalian punya banyak ide dalam membuat produk kerajinan, yuk kita intip macam-macam kerajinan yang berdasarkan inspirasi budaya lokal. Yang pertama ada casing handphone, ini terbuat dari kayu, tapi bagian tepinya itu dari karet. Yang kedua ada bantal, ini terbuat dari kain yang di dalamnya berisi dakron. Selanjutnya ada piring hias, itu terbuat dari keramik, terus piringnya diberi hiasan. Yang keempat ada bros. Bros ini terbuat dari logam. Selanjutnya ada bunga hias yang terbuat dari kulit jagung, keranjang yang terbuat dari kulit jagung, pot yang terbuat dari batu, dan batu juga bisa dihias menjadi bentuk tanaman kaktus. Nah, dari ide-ide ini kalian bisa memikirkan kira-kira nanti praktiknya mau bikin produk apa. Setelah kalian menemukan ide untuk membuat kerajinan, sekarang waktunya untuk memikirkan teknik produksi yang akan dilakukan nanti. Nah, di sini ada beberapa teknik produksi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah teknik pahat atau ukir, yaitu teknik yang digunakan untuk mengurangi bahan yang tidak dibutuhkan menggunakan alat pahat. Yang kedua, teknik batik, yaitu teknik menggambar di atas kain mori yang dibuat ataupun dilukis menggunakan canting atau cairan lilin malam sehingga membentuk seni yang bernilai tinggi. Selanjutnya ada teknik tenun, yaitu teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan juga melintang. Yang keempat ada teknik anyaman, yaitu teknik membuat sesuatu dengan mengatur bahan-bahan dasarnya dalam bentuk tindih-menindih, silang-menyilang, dan lipat-melipat dengan pola tertentu. Dan terakhir, ada teknik bordir atau sulam, yaitu teknik yang menempatkan hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain serta berfungsi untuk menghias dan mempercantik tampilan kain. Kalian bisa pilih salah satu teknik ini untuk menentukan teknik yang akan digunakan pada produk kerajinan kalian. Selain dari teknik ini, kalian juga bisa memilih teknik yang lainnya juga loh. Nah, sekarang udah kepikiran kan mau pakai teknik apa? Berarti selanjutnya kita tinggal membuat proses produksinya. Nah, dalam membuat kerajinan lokal dapat diartikan membuat kerajinan berdasarkan kebutuhan lokal atau berdasarkan inspirasi budaya lokal. Nah, kita dapat mengkombinasikan bahan dan teknik untuk menghasilkan sebuah kerajinan yang lebih bernilai jual. Contohnya adalah membuat tempat pensil dengan menggabungkan teknik rajut dan juga bahan plastik.
Ketika produk itu sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengemasan. Kemasan itu dibuat untuk melindungi produk dari kerusakan sebelum sampai ke tangan konsumen dan juga sebagai media promosi produk kita. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain kemasan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemasan itu harus unik, menarik, sesuai dengan isi produk, tersedia dalam berbagai ukuran, dan juga dapat didaur ulang. Silahkan kalian pilih kemasan yang sesuai dengan produk yang udah kalian buat ya. Selamat praktik! Alhamdulillah, hari ini kita dapat ilmu baru tentang sistem produksi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Tadi kita udah bahas jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan, macam-macam kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal, teknik produksi, tahapan proses produksi, dan juga pengemasan. Nah, sekarang waktunya kalian memikirkan langkah-langkah untuk praktiknya selama 1 bulan ke depan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini hingga selesai. Jangan lupa follow Instagram Guru Soleha 28, like video ini, subscribe channel Guru Soleha 28, dan komentar kalau kalian udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.